Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur malah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah hingga kita bisa bertatap muka walau hanya pada media sosial seperti sekarang ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam salli wa sallim alaihi. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yakni zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pada malam kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yakni narasi perspektif yang inovatif dalam kehidupan pada tahun 2021, yang mana nantinya akan dibawakan oleh narasumber kita, yakni Ustaz Syarif Rahman Hakim, yang akan menjadi narasumber pada kajian pada malam hari ini. Gimana Ustaz? Sudah siap? Insyaallah, alhamdulillah siap. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kita dengarkan yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Syarif Rahman Hakim. Pada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton, pemirsa dan penggemar SITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita di penghujung tahun 2020 dan kita akan memasuki awal babak kehidupan baru kita di tahun 2021. Maka tentunya setiap orang sudah memiliki harapan, impian, cita-cita dan keinginan di awal tahun baru ini, tepatnya tahun 2021 Masehi, tentunya dengan keinginan yang sangat baik. Akan tetapi kita tidak bisa melupakan daripada sejarah dari tahun 2020 ini, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad al-ayah. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2020 hendaknya kita jadikan sebagai i'tibar, pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita di tahun berikutnya, yakni tahun 2021. Menariknya tahun 2021 ini sesuai dengan tema kita, narasi perspektif dalam inovatif kehidupan. Tentunya 2021 ini tantangan, rintangan ini jauh lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Terutama kita masih menghadapi wabah COVID ini, dan ini jelas, sangat jelas, tantangan yang terberat bagi kita adalah ekonomi. Maka ekonomi ini yang harus kita perhatikan secara betul, secara seksama, dan secara prihatin. Paling enggak, harapan kita ini di tahun 2021, kita mempunyai pandangan ke depan, siapapun orangnya dan berapapun penghasilannya serta apapun profesinya, harus memiliki tabungan atau simpenan, atau dalam bahasa yang kita semua gampang memahaminya adalah celengan. Celengan ini harus ada. Berapapun, kita tidak berbicara dan kita tidak mengandai-andai. Karena banyak di antara kita ini, Mas Tamrin, yang mengatakan, bagaimana saya mau nabung, bagaimana saya mau nyelengin, orang buat makan aja susah. Maka
paradigma pola pikir yang seperti ini, alasan argumentasi yang seperti ini harus kita mentahkan di tahun ini, tahun 2021. Kenapa? Karena menabung itu nggak mesti harus banyak. Menabung itu berapapun yang namanya kita menabung, itu adalah salah satu daripada usaha kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kita hasil dari perbuatan kita, enggak. Tapi yang Allah Ta'ala lihat adalah perbuatan kita, usaha kita. I'malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah kalian. Kalau kita enggak berbuat, hidup dengan hanya penuh dengan teori, tapi tanpa ada tindakan, ini yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Teori perlu, teori penting, tapi jauh lebih penting adalah tindakan. Karena tindakan itulah salah satu daripada usaha kita. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Is'au fa innallaha yuhibbus sa'ya." Berusahalah kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala cinta dengan usaha-usaha yang kalian lakukan. Kemudian di tahun 2021 ini hendaknya kita menahan diri dari sifat nafsu, juga dari sifat keangkuhan, kesombongan. Sebab di tahun 2021 ini dalam narasi perspektif kita akan banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di luar daripada akal nalari manusia. Di luar daripada akal manusia itu akan banyak terjadi di tahun 2021 ini. Maka pentingnya menahan hawa nafsu, dan kita juga jangan sampai terjadi huru hara di mana-mana, terjadi peristiwa huru hara di sana, di sini. Ini cara mensikapinya adalah kita harus sesegera menahan hawa nafsu kita, emosi kita. Hawa nafsu di sini dalam pengertian yang sangat luas. Termasuk para koruptor, itu juga adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia ingin memiliki duit banyak, ingin memiliki harta yang berlimpah ruah dengan cara cepat. Akhirnya dia memiliki kesempatan, bahkan jabatan, ya hawa nafsunya yang dikedepankan, sehingga lahirlah tindakan-tindakan korupsi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kemudian sifat keangkuhan juga harus kita jaga. Siapa yang angkuh, siapa yang takabur, yang sombong, maka kita lihatlah sejarah. Kesombongan, keangkuhan seseorang, Allah Ta'ala sudah lihatkan sejarahnya, bukti nyata, fakta yang real kepada kita. Semuanya tidak ada yang berakhir dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana sombongnya Fir'aun berakhirnya dengan kebinasaan, kehancuran. Bagaimana sombongnya dan pelitnya Sa'labah. Bagaimana sombongnya manusia-manusia yang Allah Ta'ala sendiri sudah mencap, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Inilah kedepannya yang harus kita jadikan sebagai pertimbangan kita menghadapi tantangan tahun 2021. Ya, hindari sifat angkuh, sifat sombong, dan sifat menuruti hawa nafsu. Dalam ekonomi kita harus punya tabungan atau celengan. Seperti Mas Tamrin ini, seorang pekerja keras tanpa melihat gaji, tetapi bisa nyelengin meskipun berapa rupiah saja, itu harus ada. Karena itu sudah mau tidak mau. Kalau dalam bahasa kitabnya la buddha
atau lazim, itu harus. Jangan kita anggap nyelengin 100 perak ke bawahnya, 200 rupiah atau 1000 rupiah atau 2000 rupiah. Kita mempunyai argumen, ini nggak bakalan bisa kaya. Nabung itu bukan buat kaya. Salah besar kalau orang yang beranggapan tabungan itu buat kaya, itu salah. Tabungan itu adalah menjaga-jaga. Seandainya nanti kita membutuhkan, maka itulah yang akan dapat kita gunakan, yakni tabungan. Ya kalau masalah terutama nanti efeknya nanti dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga yang begitu sulit. Nah ini nanti kita akan lihat nanti. Maka narasi perspektif kita ini dalam kehidupan kita yang inovatif, kita harus berusaha semaksimal mungkin hadapi hidup apa adanya. Dan itu modal dasar kita untuk mencapai kebahagiaan hidup dan selamat dari jeratan, tantangan, rintangan kehidupan. Dan tahun 2021 ini tantangannya saya katakan jauh lebih berat. Kenapa? Karena orang tidak lagi mempedulikan apakah itu saudara, apakah itu teman, apakah itu joint partner. Mereka sudah tidak peduli. Yang mereka pedulikan itu hanyalah apa? Ini kita bicara secara global. Bagaimana saya bisa makan walaupun orang lain tidak makan. Ini yang harus kita jauhkan. Tapi ingat, di tahun 2021 juga kita akan melihat banyak orang yang tadinya kaya akan jadi susah, dan tidak sedikit juga ada juga orang yang susah akan menjadi kaya. Begitu Mas Tamrin, ya gambarannya secara narasi perspektif. Barangkali ada pertanyaan dari Mas Tamrin, ya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ustaz Syarif Rahman Hakim atas deskripsinya, atas penjelasannya yang cukup singkat dan padat. Jadi begini Pak Ustaz. Ya, tadi dari segi ekonomi, sekarang itu banyak Pak Ustaz karyawan yang sudah dipecat kan sudah. Nah ini yang masih bertahan kerja. Karena kondisi perusahaannya itu biasanya sedang collab gitu, sedang susah. Terkadang karyawan itu kadang karyawan di gajinya juga yang tadi biasa dapat bonus sekarang nggak ada atau apa, banyak masalah lah di dalam perusahaannya. Itu bagaimana cara menyikapi karyawan itu? Apakah dia resign aja atau bagaimana menurut? Ya, kalau memang kejadiannya seperti itu, maka tahun ini siapa yang ulet, siapa yang tekun, siapa yang sabar, dialah yang akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam menghadapi tantangan beratnya kehidupan di tahun 2021 ini. Mengapa demikian? Karena situasi perekonomian akan jauh lebih sangat sulit. Maka tadi saya katakan tabungan itu harus ada. Atau kalau kita bicara tabungan seolah-olah kesannya besar, celengan lah. Celengan. Mari kita belajar dari kehidupan orang tua kita dulu. Yang nyelengin di bambu, yang naruh duitnya di bawah kasur. Kalau orang sekarang kan bawa kasur itu kebanyakan kapuk, ya emang kapuk. Kalau sekarang pakai spring bed kan kapuk lagi. Yang naruh duitnya kalau orang Betawi bilang di kelam. Ini usahakanlah bagi kita yang kerja dengan kondisi yang sedemikian rupa, bertahanlah, uletlah, istiqomahlah, sabarlah, dan berusaha terus.
Bila kita mengikuti egois, hawa nafsu, gengsi kita tidak akan berhasil di dalam meraih mimpi kita di tahun 2021. Jadi lebih baik kita usahain untuk bertahan dulu ya. Usahakan kita bertahan dulu selama yang lebih baik belum dapat atau yang lebih baik belum kita dapati, belum kita peroleh. Karena itu tantangannya jauh lebih berat. Di mana orang banyak pada menginginkan pekerjaan belum dapat, sementara kita yang udah dapat kerjaan, walaupun kita hidup di bawah tekanan dari pekerjaan-pekerjaan yang kita bidangi, tetap kita harus jalankan. Namun semua apa yang kita lakukan, sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini harus dinamis. Islam itu tidak mengajarkan hidup kita statis. Islam selalu mengajarkan kita hidup selalu dinamis, berkembang dalam kebaikan dan dalam kemajuan. Lihat bagaimana ketika Allah memberikan nama surat Al-Insyirah, kelapangan. Tapi di situ di akhirnya Allah ingatkan kepada kita ketika selesai ayat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan sebetulnya hakikatnya hanya satu, tapi kemudahan ketika kita sudah dapat berhasil melalui kesulitan itu saja, insya Allah beberapa kemudahan kita akan peroleh dan beberapa kemudahan kita akan dapati, kita akan raih. Tapi nggak bisa seperti itu juga ketika kita sudah dapat apa yang kita inginkan. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita udah selesai dengan satu bidang, fansab, lanjutkan wa ila rabbika farghab. Allah tutup, Allah ingatkan kepada kita, dan kepada Tuhanmu lah, kepada Allah lah farghab, kita berharap. Allah tempat pengharapan kita. Mustagniun an kulli ma siwa, kaya zatnya Allah daripada yang lainnya. Untuk ini Ustadz, dari segi tadi yang Pak Ustadz bilang huru hara, dan dari banyak berita di media sosial, BMKG juga memberitakan bahwa akan banyak bencana. Apakah benar seperti itu Pak Ustadz di tahun 2021 itu? Bencana alam itu memang tidak ada yang dapat memprediksi. Tidak akan ada yang dapat menebak. Jangankan menebak, memprediksinya aja nggak bisa. Paling aja seperti BMKG itu menjaga-jaga, memperkirakan. Karena ketika Allah ingin mendatangkan satu musibah bencana, kapan saja dan di mana saja terhadap siapa saja itu bisa. Itu semuanya bisa. Maka di tahun 2021 ini ya, kita jauhin daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang banyak mengundang datangnya musibah, bencana. Kemudian kita hindari juga lah sifat kerasnya kita, jumud itu keras, sifat sombong kita seolah-olah yang lain itu nggak benar, yang benar itu hanya saya. Itu ciri-ciri daripada orang-orang yang sombong. Baturul haq wa ghamtun nas, kata Rasulullah. Orang yang sombong itu menolak kebenaran, dinasihatin yang benar, dikasih pelajaran yang benar, dikasih wejangan yang benar, nolak. Bahkan bukan hanya nolak, ngelawan. Wagom tunas, dan menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap rendah manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang yang sudah seperti ini, itu pun juga termasuk ke dalam kategori minal mutakabbirin, termasuk orang-orang yang sombong atau al-kibru,
sifat daripada sifat sombong. Jauhin. Karena di tahun ini yang kita harus antisipasi dan kita berdoa kepada Allah, jangan sampai terjadi huru hara di mana-mana. Solusinya adalah mari kita tahan emosi kita, nafsu kita, dan juga sifat daripada sombong atau kesombongan kita. Silakan Mas Tamrin. Untuk kembali lagi ke sisi ekonomi, Pak Ustadz. Karena zaman sekarang itu mencari pekerjaan itu sulit. Nge-Gojek juga, ojek online itu susah dapat pelanggan karena pandemi ini. Itu biasanya kan orang untuk melarikan ekonominya, mereka mau membuka usaha kecil-kecilan gitu. Itu di tahun 2021 itu usaha apa kira-kira pusat yang istilah kata bisa bagus gitu untuk berkembang? Soalnya kan sulit juga emang, mau usaha apa juga bingung orang. Usaha. Kita di tahun 2021 ini insya Allah bila ada tekad, azam kita, dan kita sudah niat, asal niatnya lillahi ta'ala, memang di sini ada peluang untuk usaha. Akan tetapi usaha itu sesuai dengan kemampuan dan bidang kita. Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu sekalian itu bermacam-macam. Artinya apa? Usaha ini banyak. Ironisnya, di kita ini terkadang usahanya latah. Orang umpamanya contoh, ketika ada orang usaha wartel, dia lihat saudaranya, dia lihat tetangganya, dia lihat orang lain usaha wartel maju, semuanya buka wartel. Semuanya buka wartel. Dia lihat tetangganya dagang nasi uduk, ramai, semuanya pada dagang nasi uduk. Dia lihat orang dagang sayuran, ramai, semuanya dia dagang sayuran. Benar beraneka ragam usaha kita, tapi juga kita diingatkan oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Mana yang ilmunya kita nggak ada, ya jangan kita lakukan. Kalau nggak ada ilmunya kita lakukan. Ya sekarang mana bisa, seandainya tukang bakso suruh jahit baju, dia acak-acakan. Sebaliknya tukang jahit baju suruh bikin bakso, ya nggak bisa juga, acak-acakan nantinya. Mana yang kita punya skill, maka skill ini yang harus kita bangun. Belajar dan belajar. Skill ini yang harus kita bangun. Ketika skill ini sudah ada, skill kemampuan kita udah ada, baru kita lakukan usaha kita semaksimal mungkin. Tapi ingat, usaha itu butuh kesabaran. Saya ingatkan sekali lagi, tahun 2021 ini belajarlah kita untuk mendidik hawa nafsu kita, dan juga jangan lepas daripada sifat ulet, tekun, dan juga sabar. Nah, ini Pak Ustadz yang terakhir ini. Dari segi religi, dari segi doa. Nah, dari segi doa yang bagus itu untuk usaha apa? Doa yang bagus untuk usaha, ya. Dan kerja gitu biar lancar rezeki. Iya. Di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, Wasiatul Mustafa, wasiat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan doa kepada Sayyidina Ali supaya keadaan kita ini lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Di situ ada doa yang bunyinya,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghiitsu, faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Birahmatika astaghiitsu, dengan rahmat kasih sayangmu, astaghiitsu, aku minta tolong. Waghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Wa aslih li sya'ni, dan perbaikilah keadaanku yang tadinya keadaannya sedang morat-marit, insyaallah dengan doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan, keadaan kita menjadi jauh lebih baik daripada keadaan yang kemarin yang kurang baik. Wa farrij hammi, dan bebaskan kesulitanku, kesedihanku, kegundahanku, kegalauanku. Orang kan rata-rata nggak punya duit itu galau. Kalau udah galau bengong aja. Nah kalau udah kebanyakan bengong, nah udah deh. Ya khawatirnya ngomong sendirian, senyum sendirian, terkadang suka nangis sendirian. Nah kalau udah begitu udah repot. Nah kalau udah sering bengong, sering nangis sendiri, sering ketawa sendiri, sering senyum sendiri, ini udah repot. Ya karena manusia itu benar-benar makhluk sosial. Senyum saja itu masih butuh orang lain. Senyum itu masih butuh orang lain. Tertawa itu masih butuh orang lain. Tertawa aja. Maka disinilah doa ini, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghiitsu, faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Dan satu lagi Pak Ustadz, untuk semua orang ini pasti kan pada ingin corona ini cepat berlalu. Pasti. Ini bagaimana Pak Ustadz? Apa yang mesti kita lakuin, doa apa yang harus kita panjatkan itu Pak Ustadz, biar corona ini cepat hilang, wabah dan bala itu nggak ada lagi gitu di muka bumi ini Pak Ustadz. Ya, memang setiap orang juga, kita juga sebenarnya harus belajar sabar dalam menghadapi wabah corona ini. Maka bagi ibu yang biasanya pergi ke Tanah Abang setiap hari atau ke toko emas setiap hari, ya bersabarlah, ya bersabar untuk menahan, karena kita ini hidup dalam masa pandemi. Ada beberapa dan banyak doa, di antaranya sholawat tibbil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada juga yang dikasih oleh Mbah Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, li khamsatun utbiha arral wabail hatimah. Nah itu boleh tuh dibaca. Boleh juga kita membaca dalam kitab Tadhiyul Qaul yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi. Siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah tutup dirinya yang mengucapkan kalimat tersebut daripada tis'ina balaan, daripada 99 bala. Kita banyak sedekah karena di tengah-tengah pandemi ini masih banyak saudara-saudara kita yang terkena imbas efeknya, yang kita juga prihatin dan mereka jauh lebih prihatin daripada kita. Itu tidak sedikit, banyak. Dan juga ada yang dalam Rotibul Hadat yang setiap malam Jumat rutin kita baca dalam istighosah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari segala kejahatan makhluknya, ya termasuk wabah corona ini. Semua kita
serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ajaran Islam, dalam kitab Fathul Mu'in dan juga dalam kitab-kitab yang lainnya, jika kita berwudu, itu kata Rasulullah, sisa air wudunya itu kita isap dan kita minum. Sambil kita minta, ya Allah sembuhkan segala penyakit saya. Itu min fadli syurbil ma'i dawaun an kulli da'in. Minum dari sisa-sisa air itu termasuk obat dari segala penyakit. Kita berwudu, istinsyak, kita masukin air ke lubang hidung, mengisap, lalu kita buang. Ada lagi barangkali dari pemirsa, ada yang bertanya, silakan. Tadi ada pertanyaan dari jamaah kita yang di media sosial. Bagaimana kalau kita usaha, tapi tanpa kita sadari usaha kita itu merugikan orang lain gitu, Pak Ustaz? Ya, di sini ada pertanyaannya tanpa kita sadari. Kalau tanpa kita sadari berarti kita nggak tahu. Merugikan orang lain ini dalam pengertian luas juga. Kalau merugikan orang lain itu artinya kita memang menzolimi, ya berdosalah kita. Tapi kalau dalam persaingan itu nggak ada istilahnya kita rugi atau merugikan orang lain, enggak. Yang kalau memangnya merugikan orang lain secara zolim, ya itu jelas berdosa. Tapi kalau merugikan orang lain artinya dalam dunia persaingan dan kita tidak ada maksud, apalagi tanpa disadari merugikan orang lain, ya memang tidak apa-apa, karena kita tidak ada maksud tujuan menjolimi orang lain, itu nggak apa-apa. Maka salahnya kita di kita ini lucu, karena ketika ada orang usaha rame yang di sebelahnya sepi, ini pertanyaan yang pertama kali muncul adalah mandinya di mana, minumnya minum air apa. Ini yang terkadang ini jadi hal yang lucu. Sebetulnya ketika kita usaha, Rasulullah itu memberikan petunjuk-petunjuk seperti apa? Ya setiap sore kita baca surat Waqiah, iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqatiha kazibah khafidatur rafi'atun iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Al-ayat terus sampai selesai. Atau kita juga bisa baca, ya itu bagus itu. Bahkan jamaah-jamaah kita kan sudah diijazahkan langsung oleh guru besar kita almarhum al-maghfurlah Syekhun al-Kiram Abah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI, pengasuh dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mana saya juga lahir dari As-Siddiqiyah, ya. Maka ada situ bacaan-bacaannya, setiap sore kita baca Allahul kafi Rabbunal kafi wasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Atau kita baca lagi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Ya, barangkali ada lagi? Ada lagi Pak Ustadz dari jamaah kita yang lihat media sosial, katanya pada tahun 2021 itu ada suatu misteri gitu. Nah, misteri apa itu yang harus kita tangkal gitu Pak Ustadz? Misteri, yang namanya misteri itu kan hanya Allah Ta'ala yang tahu, ya. Maka bagaimana solusinya gitu ya? Iya. Solusinya kita ini, ya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Itu kita. Kenapa? Karena misteri di tahun 2021 ini sangat banyak. Ya, saya bukan peramal, bukan, tapi kita, makanya judulnya ini jangan salah paham, narasi perspektif
dalam kehidupan inovatif di tahun 2021. Ya, kita lihat sendirilah, BMKG juga sudah memperingatkan kepada kita, hindari dan jauhi daripada kita hiburan di daerah laut atau di daerah pegunungan. Saya tidak melarang, hanya hindari sebisa mungkin. Kemudian juga kita ini jangan pernah jauh dari Allah. Karena kita ini sedang dididik oleh corona. Kita ini sedang diajarkan oleh corona bagaimana corona ini melatih kesabaran kita. Ya, kita juga kan bisa merasakan dampaknya. Biasanya santri masuk seperti biasa, karena ini wabah, akhirnya kita istirahatkan. Kerumunan-kerumunan yang tidak ada faedahnya itu kita harus tinggalkan. Dan kita jaga kesehatan semua tanpa terkecuali. Maka misteri-misteri ini yang tadi di awal-awal saya katakan, jaga hawa nafsu dan juga emosi, sifat jumud kita, keras kepala kita juga harus kita hindari, sifat mau menang kita, sifat takaburnya kita, ini yang akan dapat membangkitkan huru hara. Nauzubillah min zalik. Ya, kita semua juga berdoa mudah-mudahan di tahun 2021 ini semua kondisi jauh lebih aman daripada tahun-tahun sebelumnya. Silakan. Ya, mungkin cukup itu aja Pak Ustadz. Oh ya, nanti kita lanjutkan ya. Ya, untuk pemirsa SCTV yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah, mungkin cukup sekian narasi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Syarif Rahman Hakim. Semoga kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Kurang lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.